Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup hari ini yang sudah membuat pusing tujuh keliling. Nah, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone. Kita khawatir hari ini masih banyak saja oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri dengan cara menipu orang lain. Baik ya, ini sudah masuk di awal tahun 2023 dan hari ini sepertinya serangan dari pinjol tak kunjung berhenti. Malah katanya tambah gila. Emang benar ya? Serangan pinjol hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah memang beneran tambah gila atau gimana? Nah, gua kemarin baru aja dapat ya pesan di snack video ya, bahwasannya hari ini aplikasi pinjol itu sudah mengganggu ke kontak-kontak orang lain. Malahan ini kontak-kontak penting ya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan yang jelasnya ini pasti bikin kita malu kalau kita memang tidak bisa menanggapi masalah ini dengan bersikap tenang. Nah, kemarin ya ada yang mengirimkan pesan. Katanya bahwasannya aplikasi pinjol tersebut ya menelpon mertuanya, menelpon atasannya, menelpon kantornya, dan mengganggu orang-orang yang ada di dalam kontaknya. Nah, siapa yang sudah punya pengalaman menanggapi masalah seperti ini? Oke, baik ya. Sebelum melanjutkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi, aku pengen memberitahukan bahwasannya aplikasi pinjol apapun hari ini, baik yang legal ataupun maupun ilegal ya, tidak boleh menagih selain yang punya hutang. Nah, hari ini banyak kita temukan ya aplikasi-aplikasi pinjol menagih orang-orang yang ada di dalam handphone tersebut. Khususnya ini untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Kalau yang ilegal sih biasanya mereka akan mengirimkan pesan. Apa benar Anda mengenal saudara A? Misalnya seperti itu. Walaupun itu sebenarnya membuat orang lain akan risih. Toh kita juga dari awal tidak tahu menahu ya kan permasalahan yang hari ini sedang dihadapi saudara atau mungkin teman kita. Baik ya, terkait tentang aplikasi pinjol yang menghubungi ya orang-orang yang ada di kontak kita. OJK Afi sudah memberitahukan bahwasannya aplikasi pinjol tidak boleh menagih selain orang yang punya hutang. Itu yang pertama. Aplikasi pinjol tidak boleh menelpon tempat bekerja kita, karena itu sudah pasti akan mengganggu reputasi kerja kita hari ini. Apalagi menelpon atasan kita. Jelas atasan akan marah ketika kalian tidak bisa menjelaskannya ini dengan baik. Ketika kalian tidak bisa meyakinkan atasan kalian bahwasannya ini adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal. Nah, terkait menanggapi masalah yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan bang? Hari ini gue udah malu banget. Gue udah menjadi bahan perbincangan di dalam keluarga karena aplikasi pinjol katanya menelpon mertuanya. Ini kacau ya kan. Kita bakal bertambah ribet nih kita buat ngejelasin. Sementara ini kan masalah perekonomian keluarga. Kita juga sebenarnya nggak mau kalau hari ini orang lain tahu bahwasannya kita dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak hutang. Malah hari ini diberitahukan sama aplikasi pinjol tersebut. Nah, jadi hal yang perlu kalian lakukan hari ini ketika kalian mengalami masalah seperti ini adalah bersikap tenang dan menerima keadaan. Bahwasannya ya memang kita hari ini punya hutang. Hanya saja memang aplikasi pinjol yang kurang ajar ini, yang ilegal ini memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di kontak kita. Ya sudahlah
ikhlaskan saja ya kan, dan marilah berbenah dan jangan diambil pusing ya kan. Permasalahan seperti ini tuh ya udah biasa, memang cara kerja mereka itu ya seperti itu. Nah, jangan menarik diri dan jangan juga merasa malu. Dan jelaskanlah kepada orang-orang yang mengkonfirmasi kepada kalian. Ini kadang-kadang kan saudara-saudara kita banyak juga yang kepo ya kan. Mereka WA kita, mereka tanya-tanya kita, benar nggak sih lu tuh pinjam di aplikasi pinjol gitu. Ya udah, lu kasih tahu aja bahwasannya emang bener gua minjol dan ternyata itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini diberantas sama pemerintah Indonesia. Jelaskan saja sebaik mungkin dan titipkan pesan kepada mereka agar untuk tidak direspon saja. Karena ini sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku ya. OJK, AFI udah melarang ya semua aplikasi pinjol itu untuk melakukan penagihan kepada yang bukan bersangkutan. Itu udah cukup jelas. Nah, terkait tentang mungkin ada ya hari ini yang fotonya sudah diedit-edit, yang mungkin mendapati foto berselfie-nya ketika ingin melakukan pengajuan pinjaman itu sudah ditulisin, dikasih caption atau ditambahkan tulisan dan keterangan bahwasannya Pak apa ya kita buat namanya ya, Pak Samsul, bahwasannya Pak Samsul hari ini sudah melarikan uang perusahaan sejumlah sekian juta rupiah. Mohon kepada siapa saja yang menemukan Pak Samsul agar memberikan laporan ini itu segala macam. Nah, untuk yang sudah menanggapi dan mendapati masalah seperti ini, kalian tenang saja ya. Tidak perlu panik dan buatlah itu sebagai pengalaman berharga, dan kalau bisa buat saja itu sebagai lucu-lucuan ya. Bahkan kemarin itu aplikasi-aplikasi pinjol ini banyak yang membuat grup WhatsApp ya. Mereka memasukkan orang-orang yang ada di kontak kita itu dan menyebarkan data kita, memberikan informasi pribadi kita dan menulis beberapa keterangan di dalam grup tersebut bahwasannya ini adalah maling ya kan, ini adalah orang yang melarikan uang perusahaan. Bahkan mereka kemarin di tahun 2019 itu banyak yang menyerang media-media sosial kita. Tapi sekarang sih sepertinya itu sudah sedikit agak jarang. Jadi artinya hari ini ya mungkin dari beberapa kali penangkapan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini sedikit ada efek jera, dan kita masih terus berharap kepada pihak kepolisian, kepada pihak pemerintah, OJK dan AFI agar memberantas kembali ya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini, karena kemarin kita udah ngecek langsung di Play Store bahwasannya masih banyak saja tumbuh subur dan tumbuh kembali ya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini walaupun sudah di take down ribuan kali. OJK sudah berhasil ya, SWI juga sudah berhasil memberantas habis 4.000 lebih aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini, namun ternyata di Indonesia masih cukup subur. Nah, untuk menanggapi masalah yang seperti ini kalian tidak perlu panik ya. Itulah kunci dasar ya untuk kita bisa melewati rangkaian masalah hidup kita hari ini. Kalau kita panik, kalau kita stres, kalau kita menarik diri, maka nanti di luar sana omongan orang akan melebar. Tapi ketika kalian bisa menjelaskan ya, menjelaskan dengan baik ya, menerangkan bahwasannya ini adalah aplikasi pinjol ilegal, maka narasi-narasi liar yang ada di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di dalam keluarga kita akan terhenti di situ. Dan alhamdulillahnya hari ini sudah banyak banget masyarakat itu yang paham, yang mengerti betul tentang bagaimana cara kerja dari aplikasi pinjol ilegal. Nah, apakah aplikasi pinjol legal OJK juga melakukan hal itu? Pernah ya, sepengalaman dari teman kita ada aplikasi pinjol legal OJK itu yang menagih ke kantor. Ini tidak bisa apabila memang belum disepakati dari kedua belah pihak. Mereka tidak boleh melakukan penagihan di tempat bekerja. Apalagi dengan nada tinggi, mempermalukan kita, meneriaki kita ya kan. Itu tidak boleh dilakukan. Sedangkan melalui via telepon saja itu harus ada jam-jam kerjanya. Hari ini siapa yang sudah punya pengalaman ditagih di atas jam 8 malam? Ada nggak? Hari ini aplikasi pinjol itu boleh menagih kalian dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lebih dari situ tidak boleh. Kemarin itu di tahun 2019 malah cukup luar biasa ya. Ada yang menagih di tengah malam, ada yang mengancam keluarga, ada yang mengedit-ngedit foto anaknya. Banyak banget ya masalah-masalah yang seperti ini. Nah, jadi kalian juga harus tahu, yang pertama aplikasi pinjol itu tidak boleh menagih selain orang yang berhutang.
Dan yang kedua, jam penagihan itu di atas jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Mereka itu tidak boleh mempermalukan, mengintimidasi dan meneror kalian. Dan mereka itu juga tidak boleh ya mencaci, memaki dengan berunsur sara. Itu tidak boleh hari ini. Jadi kemarin gue punya pengalaman pribadi juga ya, aplikasi pinjol ilegal ternyata itu mereka mengambil beberapa nama-nama yang di dalam sebuah agama itu dianggap sakral, suci ya kan, tapi mereka menjadikan itu sebuah lelucon ya kan. Dan alhamdulillah aplikasi pinjol itu hari ini udah nggak kelihatan lagi, mungkin udah berhasil di take down sama pihak OJK. Nah, itu tidak boleh lagi dilakukan pada tahun 2023 ini. Jadi memang kalau seandainya ada masyarakat yang merasa dirugikan atau mungkin ada masyarakat yang hari ini mungkin sudah merasa dipermalukan, segera laporkan. Kemana Bang mau dilaporin ya? Kepada pihak kepolisian boleh, kepada pihak OJK boleh, kepada pihak API juga boleh. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Kalian bisa searching di video yang sebelumnya, kita udah ngasih tahu ya cara melaporkan aplikasi-aplikasi pinjol yang masih nakal. Jadi nggak perlu panik lagi. Oke, baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa tenang setelah mendengarkan penjelasan dari video ini. Ayo kembali bangkit dari semua keterpurukan perekonomian dan hari ini kita harus bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.